saya itu tidak ada urusan dengan PKI. Saya ini pengikut setia Soekarno. Karena keadaan Indonesia seperti itu, dan tampaknya apa yang dilakukan Soeharto itu direstui sama dunia. Yang menderita benar, dan parahnya lagi yang menderita itu bukan hanya tahanan. Mereka yang tidak ditahan juga menderita. Partai politik bubar, pemerintah bikin partai 3, 1 Golkar yang namanya bukan partai tapi golongan, terus PDI, terus 3 B3. Partai politik juga dibungkam, jadi tidak ada pilihan. Dulu kalau bocor-bocor itu saya naik, saya bikin betul. Jadi saya kerjakan sendiri karena penyandang dana juga tidak mampu tuh. Kita lihat, kita tunda dulu ini. Kita lihat masakan kita ini tidak akan berarti tanpa dicipi. Kameramen selalu belakangan, Pak. Oh silakan, ayo icipin. Langsung aja. Langsung aja, Pak. Iya. Ini buat makan siang Pak So Iya, ya? iya. Ini ayam dan telur. Silakan. Duh, jadi Ya, semua Pak. iya. Seperti manusia yang lain. Orang tuh di zaman pemerintahan Soekarno itu tidak ada apa-apa. Adem ayem, petani ya garap sawah, buruh kerja di pabrik, mahasiswa belajar, dan kami aktivis-aktivis yang sekarang dikatakan aktivis, yang waktu itu kita disebut sukarelawan Trikora. Ya kita latihan untuk mempersiapkan diri merebut Irian Barat. Saya tugas belajar. Jadi saya sebagai guru sekolah rakyat SD, terus saya mendapat kesempatan untuk ambil S1. Nah, S1 itu saya ambil hanya berapa tahun. Bersamaan dengan itu saya ambil, di IKIP itu ada IKIP, ada PGSLP. PGSLP itu pendidikan guru sekolah lanjutan pertama. Jadi itu hanya 18 bulan. Jadi yang 18 bulan saya ambil sekitar 12 bulan, terus saya langsung ke IKIP. IKIP sudah sarjana muda. Keluarga saya itu di Ponorogo, saya di Surabaya. Jadi saya tugas belajar di Surabaya, istri saya di Ponorogo sebagai seorang bidan. Istri saya itu tidak saya peroleh di pasar malam, di lapangan sepak bola. Istri saya itu saya peroleh dengan perjuangan. Istri saya cantik, bidan ya menjadi berebut. Orang kita mahasiswa kuliah, pulang kuliah, dihampiri 2 tentara, dibawa ke Kodim, sudah gitu aja. Karena saya terdaftar sebagai anggota resimen Mahasurya yang dipersiapkan untuk merebut Irian Barat. Kalau toh UNTEA pada bulan Mei tidak jadi ke Indonesia. Nah, karena Mei itu UNTEA datang, kita tidak jadi turun, tidak jadi diterjunkan ke Irian. Keluar dari kampus, pulang, terus diajak kita mampir. Dan ini si tentara ini adalah mereka ada yang melatih latihan dasar infanteri 3 bulan. Apakah itu BDDB, bela diri tanpa senjata, apakah itu PBB, baris berbaris, apakah itu pelatih road and field. Jadi ya latihan militer itu. Nah, karena satu dananya itu ya kita diajak malah ikut aja. Nggak taunya sampai sekarang, sampai dibawa ke Buru. Kita teman-teman anyar, betapa usia segitu ditangkap, ya parah lah. Coba usia segitu cinta diputus. Dan anak umurnya 9 bulan. Waktu 65 itu anak saya 9 bulan. Ya sudah, suasananya seperti itu. Waktu di Jawa, tahun 65 sampai 69, itu pemeriksaan ratusan kali. Mengapa diperiksa? Yang tertangkap tuh sekian, yang lain masih banyak. Dipukuli, disetrum, dihajar, ditelanjangi ya. Ditanya siapa saja anggotanya. Tidak setiap hari, tak berapa hari sekali kita diperiksa. Yang tidak kuat, ya teman kita sebut, tambah lagi. Yang bertahan, ya bertahan. Dan itu kelihatan kualitas seseorang di sana. Kalau itu tahanan biasa, itu ya biasa. Tapi karena ini tahanan G13 PKI, makan tuh nasi itu kalau di 1 gelas. Dan itu masih campur pasir, kadang-kadang campur kerikil. Itu makan begitu itu 2 kali sehari. Sayurnya itu asam, garam, vitsin, air, kangkung, sudah. Itu yang kita makan setiap hari. Tanpa kiriman keluarga kita mati. Tidak ada apa-apa. Kita ini merasa tidak salah. Tidak ada kesalahan apapun yang kita lakukan. Jadi kita lakoni aja semua itu bagaimana. Dan penderitaan ini
Saya tidak sendirian. Kalau penderitaan itu saya sendiri mungkin parah ya. Yang membuat kita bertahan hidup karena iman, karena percaya. Iman itu membuahkan perbuatan. Walaupun bukan hari Minggu saya bicara Injil, tidak apa-apa ini. Saya Katolik. Jadi karena iman kita bertahan. Di belakang barak kita itu ada kandang ayam besar. Karena penghuninya sudah pada pergi, tidak ada kan? Karena dioplos, kandang ayam itu saya bersihkan. Saya minta pestisida, saya semprot, terus saya cari potongan papan untuk bangku, bikin untuk altar. Orang-orang sudah pada bisik-bisik, Cakso itu mau apa? Aneh-aneh aja itu orang. Itu aneh-aneh itu orang. Yang lain jawab, dia mau bikin gereja. Kita baca buku aja kadang-kadang, teman satu barak itu melaporkan, Tumiso baca buku apa? Kalau tidak Bible, tidak baca Injil, Al-Quran atau baca, tidak boleh menyebarluaskan paham Marxisme, Leninisme, komunis. Oh, satu bantal. Sebab saya dengan Pak Pram itu hubungannya saya sebagai guru, sebagai murid dan guru, sebagai orang tua dan anak, atau sebagai kawan, itu bisa saja. Jadi hubungan saya dengan Pak Pram itu, tidak dengan hanya Pak Pram. Percaya atau enggak? Saya itu ditahan itu punya bapak lebih dari 6. Secara sukarela mereka itu tidak mau dipanggil Bung. Itu di tahanan tuh kita panggil Bung. Equality, merasa kebersamaan. Manggil Pak Dek Mas itu enggak ada. Tahanan PKI, Bung aja. Dan Pak Pram manggil saya itu Mas. Saya manggil dia tuh kalau enggak bos, ya Pak. Kami tuh ada apa ngomong Mas Pak itu apa? Bung aja tuh ya sudah membebaskan strata. Enggak bisa. Ya nah, karena hubungan saya dengan Pak Pram seperti itu, jadi orang-orang merasa heran. Dan saya tidak heran. Heran saya. Ada dengan Pak Pram itu akrab, heran saya. Pak Pram itu sulit bergaul. Cocoknya itu susah. Cocoknya itu kalau cocok, kalau enggak dia, enggak ngerti saya. Dan waktu Pak Pram itu tidak di unit, di markas komando, kita yang bawa kelobot. Karena pemasukan vitamin C kurang, saya membawakan papaya, termasuk pisang. Jadi hubungan saya dengan Pak Pram seperti itu. Pak Pram, kalau saya bawa pisang itu dimakan enggak, kalau dibuang saya enggak bawa. Enak aja, kurang banyak. Nah itu dia bilang.